Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang matematika peminatan kelas 12, yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Nah, KD-nya adalah menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Oke. Nah, sebelumnya dalam masuk limit fungsi trigonometri ini, Ananda sudah pernah belajar tentang limit fungsi aljabar waktu di kelas 11. Nah, Ibu tidak akan menyinggung tentang trigonometri dulu. Ibu akan membahas tentang limit aljabar yang telah kamu pelajari waktu kelas 11. Nah, kita akan mengenal tentang pengertian limit dulu. Apa yang dikatakan dengan limit? Nah, kalau berbicara limit, artinya itu adalah mendekati, yaitu nilai yang mendekati sebuah fungsi. Nah, dalam matematika itu dia yang dikatakan dengan limit. Nah, misalkan ada dua ekor burung akan masuk ke dalam sebuah sangkar. Nah, seperti gambar di bawah ini. Nah, dari kiri dan dari kanan. Jadi dengan jarak yang sama. Ini ada burung dari kiri, kemudian ini ada burung dari kanan. Dia akan masuk ke dalam sangkar ini. Kedua-duanya juga akan masuk. Nah, ketika burung ini naik ke atas sangkar atau dia akan mendekati jarak ke C, maka artinya burung itu akan mendekati ketinggian L, yaitu mendekati. Begitu juga dengan burung yang dari kanan itu. Apabila dia bergerak ke atas sangkar ini, dia akan mengarah ke mendekati nilai C, maka dia akan tiba di sangkar dengan ketinggian L. Nah, itu artinya yang dikatakan limit. Maksudnya apa? Ketika burung itu sama-sama masuk ke dalam sangkar, artinya dari kiri dia mendekati C, dari kanan dia mendekati C juga, memiliki hasil yang sama, yaitu L. Nah, ini dia penjabarannya. Jejak terbang burung identik dengan grafik fungsi. Nah, anggap ini grafik fungsi, ini juga grafik fungsi yang sama, yaitu Y sama dengan Fx. Nah, tiang sangkar sebagai garis X sama dengan C. Nah, ini dia. Nah, ini artinya dari limit tadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, jarak kedua ekor burung semakin dekat ke sangkar. Nah, atau mendekati C. Nah, ketinggian burung pada saat tiba dalam sangkar itu maksimalnya atau dimisalkan dengan L. Nah, di sini yang dikatakan dengan limit Fx mendekati C sama dengan L. Artinya apa ini? Dibaca apa ini? Limit mendekati C, limit Fx mendekati C sama dengan L. Nah, kalau kita gambarkan dalam Cartesius seperti ini. Ini adalah Y-nya, ini X-nya, ini ada fungsi Fx. Nah, ketika kita menemukan nilai L, maka X-nya akan mendekati C. Nah, dari kiri dia akan sama dengan L, mendekati L juga, dari kanan juga sama. Nah, artinya apa? Bila mana X dekat tetapi berlainan dengan C, maka Fx-nya dekat ke L. Nah, berlainan dengan C maksud itu C-nya mendekati dari kanan dan mendekati dari kiri. Nah, jika X mendekati C baik dari kiri maupun dari kanan, maka Fx akan semakin mendekati L. Jadi, kita peroleh, nah ini dia pembuktian dari limit itu. Limit Fx akan mendekati limit Fx sama dengan L jika X mendekati C apabila limit Fx tersebut X mendekati C negatif sama dengan L, atau boleh juga limit Fx X mendekati C plus sama dengan L. Artinya apa ini? Sebuah Fx akan memiliki limit apabila sama limit kiri dengan limit kanan. Ini limit kiri itu adalah kalau dia nilainya negatif kan dari kiri dari sebuah bilangan. Nah, ini positif apabila dia dari kanan sebuah bilangan. Nah, Ibu contohkan seperti ini ya. Ini nggak usah aja dulu. Misalkan Fx-nya adalah X kuadrat dikurang 4X. Dan C-nya adalah 1.
Maka limit X kuadrat dikurang 4X, X mendekati 1 adalah. Nah, kita coba yang mendekati dari kiri. Yang mendekati 1 dari kiri apa? Bisa 0, 0,5. Lebih dekat lagi bisa 0,9. Lebih dekat lagi 0,99. Nah, ini lebih dekat lagi 0,999. Itu lebih dekat lagi. Nah, kalau kita cari, kita masukkan nilai 0,5 ke dalam ini, ke dalam fungsi ini, maka nilainya adalah min 1,75. Kalau kita masukkan 0,9 ke dalam fungsi ini akan menjadi min 2,79. Kalau kita masukkan nilai 0,99, kita masukkan ke dalam ini akan menjadi min 2,98. Nah, kalau kita masukkan 1 berapa nilainya? Nanti Anda cari sendiri. Nah, yang mendekati 1 dari kanan berapa nilainya? Bisa 1,001. Pokoknya lebih dari 1 sedikit saja. Kan mendekati tadi limit artinya. Dapat hasilnya min 3,002. Kemudian mungkin lebih dekat lagi, lebih yang terdekat tadi 0,001 bisa jadi kalau kita masukkan 1,01 berapa nilainya? Masih min 3. Ini min 2,99. Ini min 3,001. Artinya apa? Dari kiri nilainya mendapatkan min 3. Min 2,99 itu kan sama dengan min 3. Dari kanan juga dapatnya min 3. Nah, artinya limit kiri sama dengan limit kanan. Kalau dia sudah sama, berarti limit X kuadrat dikurang 4X, X mendekati 1, nilainya adalah min 3. Kita masukkan nilai satunya langsung boleh juga. Nih, limit X kuadrat dikurang 4X, X mendekati 1. Limit X kuadrat boleh kita pisah karena dia ini ada limit itu boleh kalau secara aljabahnya boleh kita pisah. Berarti limit X kuadrat dikurang limit X mendekati X 4X, X mendekati 1. Nah, ini kalau kita masukkan nilai 1 kan 1 kuadrat. Kalau kita masukkan ini 1 berarti 4 kali 1. 1 kuadrat adalah 1. 4 kali 1 adalah 4. 1 dikurang 4 adalah min 3. Sama kan hasilnya? Berarti limit X kuadrat dikurang 4X, X mendekati 1 hasilnya adalah min 3. Nah, sampai di sini itulah yang dimaksud dengan limit itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sering keluar dalam ujian mengenai limit kiri dan limit kanan ini. Ini contohnya adalah tentukan nilai P jika mendekati 1. Diketahui fx-nya adalah x tambah 4 jika x-nya kecil sama dari 1 dan 3x kuadrat jika x-nya besar dari 1. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, limit fx x mendekati 1 akan sama dengan limit fx x mendekati 1 negatif, artinya ini dari kiri, sama dengan limit fx x mendekati 1 positif, itu dari kanan. Nah, kita jabarkan ya. Ini dia. Artinya apa? Kalau dari 1 kecil, 1 negatif berarti kecil dari 1. Soal yang kecil dari 1 tadi adalah X tambah 4, X tambah P. Nah, kalau yang besar dari 1 tadi adalah 3X kuadrat. Berarti fungsinya kita bedakan ya. Kalau dari kiri fungsinya X tambah P. Kalau dari kanan fungsinya tadi 3X kuadrat. Nah, kita samakan aja. Nah, kalau kita samakan, walaupun 1 negatif, artinya 1 ini bukan 1 negatif 1 ya, tapi mendekati 1 dari kiri. Maka kita masukkan aja nilai 1-nya. 1 masukkan ke X, 1 tambah P. Nah, ini kalau dia tadi 3X kuadrat, masukkan nilai 1-nya berarti 3 kali 1 kuadrat. Berarti 1 tambah P sama dengan 3. P-nya sama dengan 2. Kita dapat hasilnya 2. Ini soal ya. Cukup satu saja Ibu berikan contoh. Mungkin Ananda bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan ini. Nah, diketahui fx x kuadrat dikurang p jika x-nya besar dari min 3 dan 2x ditambah 5 jika x-nya kecil dari min 3. Nilai p yang memenuhi agar limit fx x mendekati min 3 memiliki nilai adalah, berarti Anda disuruh mencari nilai P.
Soal kedua, tentukan nilai C agar fungsi. Nah, ini dia fungsinya. 3 dikurang CX apabila X-nya kecil dari min 1. Kemudian X kuadrat dikurang C apabila X-nya besar dari min 1. Nah, mempunyai limit di X sama dengan min 1. Sama dengan contoh yang diberikan. Kemudian soal yang ketiga, misalkan Fx 3X tambah 7. Nah, apabila X-nya kecil sama dari 4 dan Kx kurang 1 untuk X besar dari 4. Tentukanlah nilai K sehingga Fx-nya continue. Continue di sini artinya memiliki limit di X sama dengan 4. Oke, terima kasih. Silahkan Anda kerjakan soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.